Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Dari mana, Sal? Alhamdulillah dari Tangerang tadi Tat. Masya Allah. Sehat, Sal? Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Sehat Ustadz ya? sekarang Ustadz nih yang Hah? batuk-batuk nih. Aneh lagi lumayan ya. Masya Allah suaranya nih. Jadi gini, Sal. Dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad Shallallahu Sallallahu Alaihi alaihi wasallam. Wasallam itu pernah bersabda, memberikan satu pelajaran buat kita, bahwasannya ujian untuk orang-orang yang diberikan kekayaan dan orang-orang yang tidak diberikan kekayaan atau orang miskin, itu ujiannya sama, ujian harta. Nabi bilang gini, likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fitnatu ummati al-malu. Dan fitnahnya, ujiannya umatku adalah harta. Taib, coba. Yang kaya diuji dengan harta. Yang miskin diuji dengan harta. Ini sebenarnya kalau dimengerti, kalau diresapi ini hadis, subhanallah. Yang kaya mereka keumumannya terhalang untuk beribadah pada Allah, maksimal dalam beribadah pada Allah, karena harta, karena kekayaan, karena ngurusin hartanya, ngurusin kekayaannya, kecuali mereka-mereka yang diberikan taufik oleh Allah, yang bisa tetap konsisten dalam ibadah. Demikian juga yang miskin. Kenapa mereka, sebagian mereka tidak bisa maksimal ibadah, tidak bisa maksimal taat pada Allah? Harta juga tuh, Sal. Iya nggak? Sama-sama harta Tat. Sama-sama harta. Yang Tapi kaya diuji harta, yang miskin juga diuji harta. ya, Dua-duanya diuji harta. Intinya, harta itu bisa menjadi penghalang orang beribadah maksimal pada Allah. Intinya sama. Yang kaya diuji hartanya, dia bingung jaganya, dia bingung merawatnya. Yang miskin bagaimana nyarinya? ya, Ya nggak? Yang miskin bagaimana punya? Yang kaya bagaimana jaga? Akhirnya apa? Akhirnya keumumannya yang kaya yang miskin ibadahnya nggak maksimal. justru melalaikan Tat. Justru melalaikan yang bukan cuma yang miskin, yang kaya Yang juga. harta kayak Ya juga. nggak? Ya. Yang kaya juga. Kalau secara logika kan, orang kaya kan seharusnya safnya pertama tuh. Karena kelonggaran, diberikan Iya kan? kelonggaran, ya. Dia mau ngapain coba? Rumah udah punya, di mana-mana lagi misalnya. Kendaraan Kendaraan, motornya motor besar atau kecil? besar Tat. Motor besar, gitu. CRF ya. DRF 1000. CRF 1000. Oh, Nah, harusnya kan kalau memang kekayaan itu bisa menjadikan lebih dekat pada Allah, harusnya yang saf pertama itu orang-orang kaya semua. Kenapa, Sa? karena diberi kemudahan. Karena udah nggak pusing lagi kan. Pusing Tapi lagi. nyatanya kan gimana tuh isi saf pertama. Demikian juga sebaliknya. Yang miskin-miskin juga diujinya harta. Diuji harta oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka punya, bagaimana mereka memiliki. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa tahu harta itu adalah ujian buat kita. Ya, harta itu jangan sampai melalaikan kita dari beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang yang berkata begini, hartaku, hartaku, hartaku. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak, harta manusia itu, kata Nabi SAW, adalah makanan yang dia makan kemudian jadi kotoran, kemudian pakaian yang dia pakai kemudian usang, kemudian harta yang dia sedekahkan kemudian akan balik lagi kepada dia nanti. Itu harta manusia cuma 3. Oh, Cuma itu aja. Coba aja antum mati. Mau coba nggak? iya. Kalau Nanti udah lah Tat, waktunya kalau ya. udah waktunya. Ya coba pakai yang antum pakai, selesai usang, itu harta antum, ya kan? Karena antum sudah bisa nikmati itu kan, Sudah nikmati pakaian-pakaian antum. sampai waktunya. Sampai habis, selesai, Sampai habis. waktunya udah kucel gitu kan. Makanan antum bisa nikmati, sama satu lagi harta yang sudah antum infakkan, itu harta antum juga. Tapi itulah yang sebenar-benar harta kita tuh. Maka Nabi bilang harta manusia cuma 3 itu. Hakikatnya cuma 3. Maka di sini pelajarannya teman-teman semua, misalnya sesibuk apapun kita dengan harta kita, menjaga harta kita, atau sebaliknya sesulit apapun kita mencari harta-harta yang ada, jangan menjadikan kita lalai dari beribadah pada Allah. Lu nggak ngaji lagi, toko lagi rame, ya kan?
lu nggak ngaji lagi, orderan lagi banyak. Gitu. Bro, lu nggak ngaji lagi, anak lagi butuh susu. Nah, Bensin nggak ada. bensin nggak ada. Sama kan, sama ini harta, ya kan? Terus pertanyaannya, yang ngaji ini kira-kira orang-orang pengangguran yang nggak punya pekerjaan, orang-orang gimana nih? Ya sesuai pengalaman di rumus dua-duanya ada, Tat. Dua-duanya ada. Yang ngaji ini Jadi ada yang punya usaha, ada yang punya harta, di rumus juga ada yang nggak punya harta, gitu. dari Domsong kan gitu. yang kebanyakan harta sampai yang Sampai dikit domsong. Iya, artinya yang kebanyakan harta dia bisa ngaji kan? Yang sampai dia bilang domsong gitu kan? Domsong, dompet kosong, dia bisa ngaji juga. Artinya kan bukan alasan sebenarnya. Bukan harta, Tat. Bukan, ya kan? Bukan harta. Gitu. Tapi sebagian manusia apa? Sebagian manusia yang dikasih ujian oleh Allah berupa kelebihan, dia karena harta, yang nggak punya harta juga karena harta. Artinya apa? Artinya adalah ya di sini bagaimana caranya bisa yang kaya memanage apanya hartanya, yang miskin juga harus paham. Itu Sa. Iya, Tat. Gimana Tapi Sa? alasannya besok-besok ganti, Tat. Alasannya ganti. Intinya nggak datang deh. Intinya nggak datang. Harus datang dong, Tat. Ah, gitu. Tuh. Jadi teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hidup ini berapa lama, Sar? Dia setengah hari, Tat. Iya, kurang lebih setengah hari. Kurang lebih. Untuk hitungan bandingan dunia dan akhirat itu cuma setengah hari. Jadi kita maksimalkan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayah. Amin. Harta itu adalah ujian. Harta itu bukan penghalang untuk kita beribadah pada Allah. Oke, Sar? Siap, Tat. Mudah-mudahan manfaat buat saya dan buat kita semua. Insyaallah. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.